Sahabat langit yang sedang mencari jalan terang, selamat datang di kanal Ilmu Langit. Terima kasih telah mampir, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah derasnya arus dunia untuk menyimak sesuatu yang lebih hakiki. Karena jujur saja, video ini bukan sembarang video. Dan kehadiranmu juga bukan sembarang kehadiran. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang diarahkan. Dan jika hatimu saat ini sedang gelisah, dompetmu sedang terasa sepi, atau doamu seolah belum kunjung diangkat ke langit, maka percayalah, kamu tidak salah tempat. Kamu sedang diajak, kamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk membuka tabir rezeki yang sebenarnya tidak jauh. Tapi kita sendiri yang sering menjauh. Ketik angka 77 di kolom komentar, sebagai bentuk bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Siap menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih yakin, dan lebih berserah. Karena bisa jadi, dari momen ini, hidupmu tidak lagi sama. Dan semuanya bisa dimulai dari satu surat Al-Quran, yang jika dibaca di waktu tertentu, mampu mengundang miliaran rezeki turun deras ke dalam hidupmu. Bukan sekadar harapan, tapi kenyataan yang telah terjadi, kepada mereka yang benar-benar ingin berubah. Kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu bertanya, kenapa sebagian orang seperti mudah sekali mendapatkan rezeki? Bukan karena mereka punya warisan, bukan karena mereka lulusan luar negeri, tapi karena mereka paham bagaimana cara mengetuk pintu langit di waktu yang benar. Dan waktunya adalah saat di mana dunia sedang diam, tapi langit sedang sibuk mencatat. Waktu itu bernama sepertiga malam terakhir, dan yang dilakukan adalah tahajud. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar ajakan untuk bangun malam. Ini adalah penyingkapan tentang satu surat yang dipercaya mampu menggiring miliaran rezeki masuk ke hidupmu. Dan surat itu bukan surat rahasia, bukan pula yang sulit dihafal. Namanya adalah surah Al-Waqiah. Dan kisah kita hari ini, dimulai dari rahasia besar yang terkandung di dalamnya. Sahabat langit, kamu mungkin pernah mendengar kisah tentang seseorang yang biasa saja, hidup sederhana, bahkan tidak punya penghasilan tetap, tapi tiba-tiba kehidupannya berubah. Bukan karena ikut undian, bukan karena viral di media sosial, tapi karena satu amalan yang ia jaga setiap malam. Ia bangun di sepertiga malam. Ia wudhu dengan air dingin. Ia hamparkan sajadah, lalu ia baca surah Al-Waqiah. Setelah tahajud, ia memohon dengan tangis. Ia tidak meminta rezeki semata, tapi ia meminta agar hatinya dilapangkan, dan hidupnya dimudahkan. Lalu perlahan-lahan, rezeki itu datang. Dia tidak menyangka, bahkan dia sendiri sempat ragu. Tapi satu persatu jalan terbuka. Usahanya yang kecil mulai dikenal. Orang-orang mulai datang. Dan tanpa sadar, rekeningnya terus bertambah. Mungkin kamu bertanya, apakah ini cuma cerita? Tidak, ini kisah nyata. Dan bukan hanya satu dua orang yang mengalaminya. Bahkan di berbagai riwayat dan pengalaman para salaf, disebutkan bahwa surah Al-Waqiah adalah surat pembuka pintu rezeki. Mereka yang membacanya secara rutin, apalagi di malam hari, terutama setelah tahajud, akan dijauhkan dari kefakiran, dan didekatkan dengan keberlimpahan. Tapi kenapa bisa begitu? Mari kita lihat lebih dalam. Surah Al-Waqiah adalah surat ke-56 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 96. Kata Al-Waqiah sendiri berarti hari kiamat atau peristiwa yang pasti terjadi. Surat ini mengingatkan tentang kedudukan manusia di akhirat. Tapi di balik pesan keras itu, tersimpan pesan lembut, bahwa hidup ini bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang hubungan batin dengan Sang Pemberi rezeki. Kenapa penting dibaca saat tahajud? Karena tahajud bukan hanya salat sunnah, tapi ia adalah jalan rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Di saat itulah, permohonan paling sunyi justru paling keras terdengar di langit. Dan saat surah Al-Waqiah dibaca di momen seperti itu, ia ibarat frekuensi rezeki yang memancar kuat dari bumi menuju arsy. Ayat-ayatnya seakan meresonansi gelombang keberlimpahan. Ada bagian dalam surat ini yang membedakan golongan manusia. Ada yang didekatkan, ada yang di tengah, dan ada pula yang dilalaikan. Dan mereka yang masuk dalam golongan terdekat itu, adalah orang-orang yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi menjadikan dunia sebagai ladang amal. Dan siapa sangka, surah ini menempatkan rezeki bukan sebagai inti, tapi sebagai hadiah dari ketundukan. Itu sebabnya, surat ini punya efek spiritual yang luar biasa.
Dibaca di malam hari, dia bukan hanya menjadi pengingat, tapi juga menjadi penyegar jiwa, penggugah keyakinan, dan penggerak doa-doa besar. Dan jika kamu mulai istiqomah, membacanya setelah tahajud, tidak hanya seminggu, tapi sebulan, maka kamu akan merasakan perubahan. Bukan hanya dalam nominal yang kamu terima, tapi dalam cara kamu melihat rezeki. Dulu kamu mungkin mengira rezeki hanya berupa uang. Tapi setelah ini, kamu akan sadar, rezeki itu juga berupa ketenangan, peluang, koneksi, dan keberuntungan yang tidak bisa dijelaskan. Sahabat langit, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras. Banyak orang yang bekerja keras, tapi tetap hidup susah. Kenapa? Karena kerja keras itu harus diiringi dengan doa yang tepat. Dan doa yang paling kuat, adalah doa yang dilantunkan saat semua orang tertidur. Coba kamu renungkan, berapa kali kamu bangun malam hanya untuk scroll ponsel? Berapa kali kamu terbangun karena mimpi buruk, lalu tidur lagi tanpa mengambil air wudhu? Padahal, bisa jadi, malam itu adalah malam di mana rezekimu seharusnya dikirim. Tapi kamu melewatkannya, maka hari ini, jangan tunda lagi. Mulailah malam ini, buat janji dalam dirimu, jam 3 pagi, air wudhu, 2 rakaat tahajud, lalu buka mushaf, dan bacalah surah Al-Waqiah dengan hati terbuka. Tidak perlu buru-buru, tidak harus fasih, tapi niatkan sepenuh hati, dan setelahnya, angkat tanganmu. Minta, sebutkan, doakan, minta agar Allah kirim rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk membahagiakan orang tuamu. Minta agar Allah limpahkan jalan agar kamu bisa lunas dari utang yang menghimpit. Minta agar Allah kirimkan 1 miliar pertama yang akan kamu gunakan untuk kebaikan. Dan setelah itu, diam. Tundukkan hati, biarkan langit yang bekerja, karena tugasmu adalah mengetuk, dan tugas langit adalah membuka. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya, tapi kamu harus yakin bahwa itu mungkin. Dan yakinlah, tidak ada satupun usaha di malam hari yang akan sia-sia. Terutama jika kamu menyebut namanya dengan sepenuh harap. Ketik angka 77 sekarang juga jika kamu siap menjadi bagian dari mereka yang hidupnya berubah karena tahajud dan surah Al-Waqiah. Bukan untuk pamer, tapi untuk memperbaiki hidup. Sampaikan niatmu di kolom komentar. Karena siapa tahu, doa yang kamu tulis, akan diaminkan oleh ribuan orang yang menonton ini bersamamu. Ingat, doa yang diaminkan banyak orang, akan lebih cepat menembus langit. Dan di bagian kedua nanti, kita akan membahas lebih dalam tentang struktur ayat dalam surah Al-Waqiah, kenapa ia bisa disebut sebagai pengundang rezeki, dan bagaimana cara mengamalkannya secara konsisten meski kamu belum terbiasa bangun malam. Bersiaplah, karena bisa jadi, malam ini adalah malam terakhir kamu merasakan gelisah soal rezeki. Dan bagian kedua, akan membuka mata kamu lebih lebar, tentang seberapa dekat sebenarnya Allah dengan hajatmu. Sahabat langit yang mulia, kalau kamu masih menyimak video ini sampai sekarang, itu tandanya kamu sedang serius. Bukan hanya ingin tahu, tapi kamu sedang membuka ruang baru dalam hidupmu. Ruang yang selama ini mungkin terkunci karena kita terlalu fokus pada dunia, tapi lupa dengan pemilik dunia. Terima kasih telah bertahan bersama. Terima kasih telah membiarkan hatimu dipandu oleh sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar motivasi. Karena yang sedang kita bahas ini bukan sekadar teori spiritual, tapi ini adalah jalan rahasia yang sudah digunakan para pecinta langit selama berabad-abad. Dan seperti janji di bagian pertama, kali ini kita akan membedah sesuatu yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya membuat surah Al-Waqiah bisa mengundang rezeki yang begitu deras? Kenapa para ulama dan orang-orang salih dahulu begitu yakin bahwa membaca surat ini di malam hari, apalagi setelah tahajud, bisa membuka pintu-pintu keberlimpahan yang bahkan tidak pernah mereka duga? Kita akan bongkar rahasianya sekarang. Tapi sebelum itu, ayo, jangan lupa ketik 77 di kolom komentar untuk terus menyambungkan energi positif. Karena bisa jadi, komentarmu akan menginspirasi yang lain. Dan energi dari niatmu akan saling menguatkan dengan ribuan orang lain yang menonton video ini. Kita tidak sendiri, kita sedang membentuk barisan pencari keberkahan. Dan barisan itu akan berjalan lebih cepat, kalau kamu benar-benar ingin jadi bagian dari keajaiban. Mari kita mulai. Sahabat langit, surah Al-Waqiah bukan sekadar surat biasa. Ia punya struktur spiritual yang unik.
Mulai dari susunan temanya, pembagian kelompok manusia, hingga kalimat-kalimat yang seakan mengguncang kesadaran siapapun yang membacanya. Jika kita telusuri, surat ini dimulai dengan kalimat yang menghentak. Iza waka'atil waqiyah, apabila terjadi peristiwa yang besar, hari kiamat. Ini bukan pengantar yang lembut. Ini peringatan, ini getaran, dan ini sekaligus pengingat bahwa setiap manusia akan dihadapkan pada momen pertanggungjawaban. Tapi di balik ketegasan itu, surat ini justru menyimpan janji yang menenangkan. Karena setelah membagi manusia ke dalam 3 kelompok, Ashabul Yamin golongan kanan, Asyabusi Shimal golongan kiri, dan As-Sabiqun yang paling dahulu dalam kebaikan, Allah menjelaskan ciri-ciri mereka, serta balasan besar yang akan diterima. Dan disinilah kuncinya, golongan yang disebut As-Sabiqun adalah mereka yang paling dahulu dalam iman dan amal. Dan tahukah kamu, banyak ulama yang mengaitkan mereka dengan orang-orang yang menjaga malamnya. Karena apa? Karena ketika orang lain tidur, mereka sujud. Ketika dunia sunyi, mereka berzikir. Ketika tidak ada yang melihat, mereka tetap memperbaiki hubungan dengan Tuhannya. Dan di balik itu semua, satu hal yang tak bisa ditutupi, rezeki mereka seperti ditarik oleh langit. Kamu pasti pernah melihat orang-orang seperti ini. Wajahnya bercahaya, ucapannya menyejukkan, dan tanpa promosi besar-besaran, usahanya berjalan lancar. Kamu tahu apa rahasianya? Mereka menghidupkan malam, dan banyak dari mereka menjadikan surah Al-Waqiyah sebagai teman tetap setelah tahajud. Ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini menegaskan bagaimana rezeki bukan soal angka, tapi soal keberkahan. Ada yang punya uang sedikit, tapi terasa cukup, bahkan bisa memberi. Ada pula yang penghasilannya besar, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Hutang di mana-mana, relasi retak, keluarga tak akur, karena yang mereka miliki hanya angka, bukan keberkahan. Dan keberkahan itu, sahabat, datang dari kedekatan dengan Sang Maha Pemberi rezeki. Itulah sebabnya, surah Al-Waqiyah menjadi magnet. Bukan karena lafaznya semata, tapi karena getaran yang ia bawa, yang membuat hati menjadi lapang, dan pintu rezeki terbuka dari segala arah. Coba kamu baca ayat-ayat tengah dari surat ini. Kamu akan melihat bagaimana Allah menggambarkan hasil dari amal-amal manusia di dunia. Semuanya dicatat, tak ada yang luput, dan ini yang paling menarik. Di akhir surat, Allah mengajukan pertanyaan yang menusuk. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat? Pertanyaan ini seperti mengajak kita merenung, bahwa semua yang kita kumpulkan akan kembali kepadanya. Jadi kalau kamu hari ini sedang berharap 1 miliar pertamamu turun ke rekening, maka niatkan bukan hanya untuk kaya, niatkan untuk lebih dekat dengannya, niatkan untuk menjadi jalan manfaat bagi sesama, niatkan untuk membahagiakan keluarga, membantu orang susah, dan memperluas kebaikan. Karena itulah rahasia keberkahan yang hakiki. Dan surah Al-Waqiyah adalah pengingat paling lembut, tapi paling kuat, bahwa dunia ini bukan segalanya. Tapi dunia adalah ladang untuk menanam, agar akhirat nanti menjadi tempat panen. Mungkin kamu belum yakin, tapi coba dengarkan ini. Banyak testimoni datang dari mereka yang awalnya hanya iseng. Hanya coba-coba baca surah Al-Waqiyah setiap malam. Tapi setelah beberapa pekan, hidup mereka berubah drastis. Ada yang mendapat proyek besar. Ada yang hutangnya lunas tanpa mereka sadari. Ada yang tiba-tiba ditransfer orang tanpa sebab jelas. Dan ini yang paling menggetarkan. Ada yang mengatakan bahwa setelah membaca surat ini selama 40 hari berturut-turut di waktu malam, ia seperti diberi jalan. Bukan sekadar uang, tapi ketenangan luar biasa. Semua urusan yang sebelumnya buntu, satu persatu menemukan jalannya. Apakah ini sihir? Bukan. Apakah ini kebetulan? Juga bukan. Ini adalah buah dari kedekatan. Karena saat kamu dekat dengan Allah, semesta ikut mengatur ulang posisinya. Bukan dunia yang mengejarmu, tapi kamu yang dituntun untuk berada tepat di jalur yang membawamu pada rezeki yang telah disiapkan. Sahabat langit, kalau kamu masih merasa berat bangun malam, kalau kamu masih belum terbiasa dengan surah Al-Waqiyah, maka mulai dari yang kecil. Ambil wudhu sebelum tidur, niatkan dalam hati, ya Allah, aku ingin bertemumu di malam hari. Letakkan mushaf atau ponsel dengan aplikasi Al-Quran di samping bantal. Pasang alarm jam 3, dan ketika alarm itu berbunyi, jangan matikan.
Bangun, duduk sebentar, tarik nafas, ambil air wudhu, lalu bentangkan sajadah. 2 rakaat saja dulu. Setelah itu, bacalah surah Al-Waqiah. Bisa dari awal sampai akhir. Bisa juga setengah, asalkan dengan niat tulus. Lalu tutup dengan doa. Doa yang sederhana, tapi dengan hati yang penuh harap. Katakan, "Ya Allah, aku tahu rezeki itu milik-Mu. Dan aku tahu, aku tidak punya kuasa selain meminta. Maka hari ini, aku meminta. Bukan untuk kaya, tapi untuk cukup. Cukup agar bisa berbagi. Cukup agar bisa tenang. Cukup agar bisa bersyukur." Sahabat langit, doa yang seperti itu tidak mungkin dibiarkan menggantung di langit. Akan ada saatnya, pintu rezeki itu dibuka selebar-lebarnya. Dan 1 miliar pertama yang kamu tunggu, akan datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai buah dari keyakinan. Ketik angka 77 sekarang juga, sebagai wujud kamu siap menjalani malam-malammu dengan penuh harap. Bukan hanya berharap pada dunia, tapi berharap pada Zat yang mengatur segalanya. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan bongkar lebih dalam tentang bagaimana cara konsisten menjaga tahajud dan membaca surah Al-Waqiah di tengah kesibukan, sekaligus bagaimana cara mengikat rezeki yang sudah dikirim agar tidak hilang lagi. Rezeki itu seperti hujan. Kalau kamu punya wadah yang kuat, dia akan tertampung. Tapi kalau wadahmu bocor, semua akan mengalir pergi. Dan tugas kita adalah memperbaiki wadah itu. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar cara memperbaiki wadah rezeki, agar keberlimpahan itu bukan hanya mampir, tapi juga menetap. Jangan kemana-mana, karena kamu sudah di jalur yang benar. Sahabat langit, kalau kamu masih menyimak sampai detik ini, maka kamu bukan lagi sekadar penonton. Kamu adalah pejuang tak terlihat, yang sedang menata ulang-ulang hidupnya lewat jalan paling sunyi, tahajud dan Al-Waqiah. Kamu telah tahu keutamaannya. Kamu telah membuka hatimu. Kamu sudah mendengar kisah-kisah nyata tentang bagaimana ayat-ayat suci bisa menggetarkan langit dan membuat pintu rezeki terbuka. Tapi satu hal yang belum selesai, bagaimana caranya menjaga agar rezeki itu tidak pergi lagi. Karena percuma jika 1 miliar pertama mampir ke rekeningmu, tapi pergi seperti angin. Habis dalam sekejap, tak meninggalkan jejak, tak menambah keberkahan, hanya meninggalkan sesal. Hari ini, kita akan bongkar cara mengikat rezeki yang sudah dikirim dari langit. Karena rezeki itu seperti hujan. Kalau kamu tidak punya wadah yang kuat, maka semua hanya akan membasahi tanah, lalu menguap. Tapi kalau kamu punya wadah yang kokoh, maka hujan itu bisa menjadi kolam. Kolam yang menumbuhkan kehidupan. Kolam yang menyejukkan banyak hati. Dan tahukah kamu, wadah itu bukan dompet, bukan rekening, bukan pula emas batangan. Wadah rezeki itu adalah hati. Bukan sembarang hati, tapi hati yang paham untuk apa rezeki itu diberikan. Jadi sebelum bicara teknis menjaga amalan, mari kita bicara dari akarnya dulu. Kamu pasti tahu, banyak orang yang dulunya miskin, tapi saat dikasih rezeki besar, malah jatuh ke dalam kehancuran. Hartanya jadi bumerang, kekayaannya malah membuatnya jauh dari Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ia tidak siap, ia belum melatih hatinya, ia tidak membangun pondasi spiritual sebelum hujan rezeki turun. Jadi kalau kamu saat ini sedang menunggu datangnya 1 miliar pertamamu, maka pertanyaan yang harus kamu jawab bukan hanya, kapan datangnya, tapi juga, sudah siapkah aku menampungnya? Dan inilah yang akan kita bahas di bagian ini, 3 kunci spiritual untuk mengikat rezeki agar tidak lagi pergi. Yang pertama adalah istiqomah. Sahabat langit, rezeki itu cinta, dan seperti cinta, ia menyukai ketulusan yang konsisten. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tapi Allah mencintai hamba yang terus berusaha, meski kecil asal tidak berhenti. Itulah kenapa, tahajud yang rutin walau hanya 2 rakaat setiap malam, jauh lebih kuat dampaknya daripada semalam menangis tapi setelah itu tidak pernah bangun lagi. Begitu pula dengan surah Al-Waqiah. Kamu tidak perlu langsung hafal. Tidak perlu langsung paham tafsirnya dari awal. Cukup mulai dari rutin membacanya. Kalau tidak sanggup 1 surat, ambil setengah dulu. Kalau belum bisa baca dengan lancar, dengarkan saja dulu. Dan hebatnya lagi, setiap ayat yang kamu dengar dengan niat mendekat, akan tetap dicatat sebagai amalan. Ingat, bukan tentang banyaknya, tapi tentang hatinya. Karena langit tidak pernah menuntutmu menjadi sempurna. Langit hanya ingin melihat siapa yang tetap berjuang dalam diamnya.
Konsistensi adalah bukti cinta, dan cinta seperti itu akan dipertemukan dengan berkah yang tidak pernah putus. Yang kedua adalah syukur. Sahabat langit, ini sederhana, tapi sering kita lupa. Syukur bukan sekadar ucapan "Alhamdulillah" di bibir. Tapi syukur adalah cara kita memperlakukan rezeki, sekecil apapun ia datang. Kalau hari ini kamu diberi uang 20.000 oleh seseorang, jangan pandang kecil nominalnya. Pandanglah besar maksudnya, karena bisa jadi, itu adalah kiriman langit untuk melihat, apakah kamu menghargai pemberian kecil sebelum diberi yang besar. Kalau hari ini kamu dapat makanan gratis, jangan hanya kenyang lalu lupa. Jadikan itu momentum untuk sujud syukur. Karena siapa yang bersyukur, maka Allah janji, "Lain syakartum, la azidanakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat itu untuk kalian. Itu janji, dan janjinya tidak pernah palsu. Bahkan banyak orang-orang yang awalnya hanya mendapat rezeki kecil, tapi karena rasa syukurnya, Allah buka jalan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka menyedekahkan sedikit dari yang sedikit, tapi justru Allah melipat gandakan. Karena Allah tidak melihat jumlahnya, Allah melihat ketulusannya. Dan inilah yang membedakan orang yang rezekinya menempel, dan yang rezekinya mudah hilang. Yang pertama tahu cara menjaga. Yang kedua hanya bisa menerima, tanpa tahu cara merawat. Sahabat langit. Yang ketiga, dan yang paling penting adalah niat. Niat adalah magnet yang tidak terlihat. Setiap malam kamu bangun, lalu membaca surah Al-Waqiah, tanyakan pada dirimu, untuk apa aku minta rezeki sebesar ini? Apakah hanya untuk menyaingi orang lain? Apakah hanya untuk membeli gaya hidup yang lebih mahal? Atau untuk memberdayakan keluargamu? Membahagiakan ibumu, membuka lapangan kerja, meringankan beban sesama, karena niat yang tulus, akan membuat langit lebih percaya untuk menitipkan amanah. Rezeki besar itu amanah, dan Allah tidak akan menitipkannya pada hati yang belum bersih. Maka mulai malam ini, sebelum kamu berdoa, bersihkan niatmu, perbaiki tujuanmu, dan katakan, "Ya Allah, jika rezeki ini baik untukku, untuk keluarga, dan untuk akhiratku, maka dekatkanlah. Tapi jika tidak, maka ganti dengan yang lebih baik." Kalimat seperti ini adalah bukti pasrah yang tinggi, dan langit akan mencatatnya sebagai kunci pembuka jalan. Sahabat langit yang luar biasa, sekarang kamu telah tahu semuanya. Kamu telah diberi rahasia tentang tahajud. Kamu telah diberi kekuatan dari surah Al-Waqiah. Kamu telah dibekali cara menjaga rezeki agar tidak cepat hilang. Maka sekarang, tinggal satu langkah lagi, yaitu melangkah. Mulailah malam ini, jangan tunggu momen sempurna, karena yang sempurna itu justru datang setelah kamu melangkah. Ambil air wudhu, hamparkan sajadah, bacalah ayatnya, lalu doakan hajatmu, sampaikan semua padanya, dan jangan lupa, setelah selesai, beri ruang untuk diam sejenak. Biarkan hatimu hening, biarkan langit yang berbicara, karena seringkali, jawaban tidak datang dari kata-kata, tapi dari rasa yang hadir setelah tahajud. Dari bisikan tenang yang menyelimuti hatimu. Dan percayalah, saat kamu istiqomah, saat kamu bersyukur, dan saat niatmu lurus, maka bukan hanya 1 miliar yang bisa turun ke hidupmu, tapi rezeki dalam bentuk lain yang tak terhingga, ketenangan, kesehatan, perlindungan, keberkahan, dan doa-doa yang akhirnya dikabulkan. Itulah rezeki sejati, dan kamu, sahabat langit, pantas untuk menerimanya. Ketik angka 77 di komentar, jika kamu siap mengubah malam-malam biasa menjadi malam yang luar biasa. Bagikan juga niatmu, mungkin kamu sedang ingin bebas dari hutang. Mungkin kamu sedang ingin membangun bisnis halal. Atau mungkin kamu hanya ingin bisa terus mencukupi kebutuhan orang tua. Tulis niatmu, karena niat yang ditulis, akan lebih kuat membentuk kenyataan. Dan bisa jadi, doa-doamu hari ini, adalah awal dari perjalanan panjang menuju hidup yang benar-benar kamu impikan. Bersiaplah, karena pintu langit tidak pernah tertutup. Asalkan kamu tahu kapan mengetuknya, dengan cara yang benar. Sahabat langit yang hatinya tengah mencari arah. Jika kamu sudah menyimak video ini dari awal sampai titik ini, maka izinkan kami mengucapkan sesuatu yang lebih dari sekadar terima kasih. Karena kamu bukan hanya menonton. Kamu sedang membangunkan ruh spiritual yang mungkin selama ini tertidur. Kamu tidak sedang mencari sekadar informasi, tapi kamu sedang merintis jalan menuju kehidupan yang lebih terang,
lebih tenang, dan lebih diberkahi. Perjalanan kita dimulai dari pertanyaan besar, bisakah seseorang yang biasa-biasa saja, yang tak punya koneksi, tak punya warisan, bahkan sedang dihimpit kebutuhan, tiba-tiba mendapatkan rezeki miliaran dari langit? Dan jawabannya, bisa, sangat bisa, asalkan ia tahu cara mengetuk pintunya. Sepanjang pembahasan ini, kita telah diajak menyelami 3 hal besar. 1. Keutamaan tahajud dan kekuatan spiritual surah Al-Waqiah. 2. Rahasia struktur ayat yang menjadi magnet rezeki dari langit. 3. Cara menjaga dan mengikat rezeki agar tidak menguap sia-sia. Dan sekarang, waktunya menyatukan semuanya. Menjadikan ketiganya sebagai fondasi baru dalam hidupmu. Sebagai titik balik yang akan kamu kenang suatu hari nanti. Bayangkan satu malam, saat orang-orang tertidur, kamu bangun lebih dulu. Kamu wudhu dengan air dingin. Kamu bentangkan sajadah di ruang tamu sempit. Lalu kamu menghadap kiblat. 2 rakaat kamu persembahkan. Lalu kamu buka mushaf, dan kamu baca pelan-pelan, surah Al-Waqiah. Bacaanmu mungkin belum fasih, matamu mungkin masih berat, tapi hatimu sedang menyala. Dan tahukah kamu, di detik-detik itu, langit sedang mendekat. Malaikat sedang berbaris. Pintu-pintu langit sedang terbuka. Dan setiap kata yang kamu lantunkan, sedang ditangkap langsung oleh Arsy. Lalu kamu angkat tangan. Kamu tidak meminta macam-macam. Kamu hanya bilang, "Ya Allah, cukupkanlah aku. Limpahkan rezekimu yang berkah. Agar aku bisa menghapus air mata orang tuaku. Agar aku bisa lunas dari semua hutang. Agar aku tidak hanya hidup, tapi benar-benar tenang." Dan dalam diam, langit menjawab. Mungkin tidak hari itu, tapi bisa jadi esoknya, atau pekan depannya, atau bulan berikutnya. Tapi pasti. Karena doa di sepertiga malam tidak pernah tidak tercatat. Dan itulah janji langit. Janji yang hanya ditangkap oleh mereka yang mau bangun saat dunia tidur. Sahabat langit, 1 miliar pertama bukan sekadar angka. Ia adalah simbol. Simbol bahwa kamu telah diberi kepercayaan olehnya. Bahwa kamu telah siap menampung sesuatu yang besar, karena kamu telah menyucikan niat, memperbaiki waktu, dan melibatkan langit dalam semua rencana. Tapi jangan berhenti di sana, karena yang lebih penting dari mendapatkannya, adalah menjaganya. Ingat baik-baik, rezeki yang tidak disyukuri akan menjadi beban. Rezeki yang tidak diniatkan untuk kebaikan akan berubah menjadi ujian. Tapi rezeki yang disambut dengan tahajud, dibaca bersama surah Al-Waqiah, diikat dengan syukur, dan dijaga dengan istiqomah, akan menjadi sumber keberlimpahan yang tidak akan kering. Kamu tidak sedang membangun kekayaan dunia. Kamu sedang membangun tangga ke langit. Dan setiap malam, setiap rakaat, setiap ayat, setiap doa, adalah anak tangga yang membuatmu semakin dekat. Mungkin kamu bertanya, tapi kenapa harus tahajud? Bukankah doa bisa kapan saja? Ya, benar. Tapi tahajud itu spesial. Karena di saat itulah Allah turun ke langit dunia, menunggu siapa di antara hambanya yang bangun, meminta, dan percaya. Kalau kamu benar-benar percaya, buktikan dengan bangun. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Bukan hanya karena sedang butuh, tapi karena kamu sadar, bahwa langit selalu siap mendengarkan. Sahabat langit, kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua ingin instan, semua ingin viral, semua ingin langsung kaya. Tapi yang sedikit disadari, keberkahan tidak datang dari kecepatan. Ia datang dari ketekunan. Dan tahajud adalah bentuk ketekunan paling sunyi. Orang tidak akan tahu kamu bangun malam atau tidak. Orang tidak akan melihat kamu menangis dalam doa. Tapi langit mencatatnya, dan pencatatan itu akan menjadi bukti di waktu yang telah ditentukannya. Jadi mulai malam ini, jangan lagi tunda. Buat komitmen dalam dirimu, aku akan mulai. Meskipun berat, meskipun lelah, aku akan bangun malam, walau hanya 2 rakaat. Aku akan baca surah Al-Waqiah. Aku akan minta pada Allah dengan hati yang jujur. Dan saat kamu mulai, kamu akan merasakan bedanya. Hari-harimu tidak lagi gelisah. Pikiranmu tidak lagi sesak. Dan yang paling penting, rezekimu akan mulai menemukan jalannya. Tidak harus dalam bentuk uang. Bisa jadi pintu kerjasama. Bisa jadi peluang bisnis. Bisa jadi seseorang yang menawarkan bantuan. Atau tiba-tiba kamu menemukan ide baru yang kamu sendiri heran, kenapa bisa muncul di waktu yang tidak terduga. Itu adalah respon dari langit. Dan langit tidak akan membiarkan mereka yang bersungguh-sungguh pulang dengan tangan kosong.
Sahabat langit yang luar biasa, kamu adalah bagian dari mereka yang telah ditunjukkan jalan. Buktinya, kamu berada di sini sekarang. Menyimak, membuka hati, dan memantapkan niat. Dan itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup adalah ladang yang siap ditanam. Sekarang tinggal kamu memilih, akan kamu diamkan saja, atau kamu rawat agar tumbuh besar. Kamu bisa memulainya malam ini. Atur alarm jam 3 pagi. Tarik selimut. Tidur lebih awal. Jangan makan terlalu berat. Ketika terdengar suara alarm, jangan langsung dimatikan. Bangun, duduk, pejamkan mata, lalu ambil wudhu. Setelahnya, bentangkan sajadah. Salat 2 rakaat. Dan bacalah surah Al-Waqiah. Setelah itu, angkat tangan. Bicara padanya, bukan dengan rumit, tapi dengan jujur. Sampaikan semua yang kamu takutkan. Sampaikan semua yang kamu inginkan. Dan setelah itu, diam sejenak. Rasakan tenangnya, karena ketenangan itu bukan karena doa langsung terkabul, tapi karena kamu tahu, bahwa kini, kamu tidak sendiri. Allah sedang bersamamu, dan rezeki itu, sedang dalam perjalanan. Sahabat langit, sebelum kita tutup video ini, mari kita kunci perjalanan ini dengan satu kesadaran. Bahwa rezeki besar tidak datang hanya karena kerja keras, tapi juga karena hubungan yang baik dengan Sang Maha Pemberi rezeki. Dan hubungan itu, paling indah ketika dijalin di sepertiga malam. Surah Al-Waqiah adalah kendaraan, tahajud adalah jalannya, doa adalah kemudinya, dan kamu adalah penumpangnya. Maka jangan berhenti, teruskan perjalanan ini, walau kamu belum lihat hasilnya. Karena siapa tahu, 1 miliar pertamamu, sudah ada di depan mata, hanya tinggal menunggu waktu yang paling tepat. Waktu di mana hatimu sudah siap, niatmu sudah bersih, dan langkahmu sudah mantap. Ketik 77 sekarang juga di kolom komentar, jika kamu siap menyambut takdir baru yang lebih lapang, lebih berkah, dan lebih tenang. Ketik juga niatmu di sana, agar ribuan sahabat langit lainnya bisa ikut mendoakan. Siapa tahu, dari doamu, kehidupan orang lain juga berubah. Dan kamu pun mendapatkan pahala dari perubahan itu. Karena siapa yang memberi, dia tidak akan kekurangan. Dan siapa yang mendoakan, akan didoakan pula oleh para malaikat. Sahabat langit, terima kasih telah menyelesaikan perjalanan ini. Kami doakan, setiap tahajudmu menjadi cahaya. Setiap ayat Al-Waqiahmu menjadi jalan. Dan setiap harapanmu, menjadi kenyataan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan ingat, langit tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lupa. Kamu hanya perlu terus mengetuk. Karena pintunya, selalu terbuka.